Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini pada pertemuan yang ke-14 dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh, pendidikan agama Kristen. Dan teman-teman kalian sedang PTM hari ini ada Vicky, ya, Vicky yang ya kurang ganteng sih dia, ya. Ada juga Bastian yang baru bangun tidur, tiba-tiba nyampe di sekolah. Terus ada Christine dan juga ada ini anak baru ya di sekolah kita, ya, anak baru namanya itu April, ya. Ya memang kurang cantik semuanya sih, ya. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, kita akan memulai kembali pembelajaran kita dan Bapak akan menyusun waktu PTM dengan kelas 6 lainnya. Mungkin hari ini baru bisa kelas 6D, ya. 6D, mungkin hari-hari selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelas 6 yang lainnya. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa semua. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup hingga saat ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona, kami boleh tetap merasakan kesehatan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kami semua untuk boleh mengerti pembelajaran kami, bahkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada topik pembelajaran kelima, ya, dengan pembelajaran berkomunikasi dengan Tuhan. Perhatikan anak-anak semua, judul pembelajarannya berkomunikasi dengan Tuhan. Anak-anak, kalau ditanyakan apa sih Pak itu berkomunikasi atau apa sih itu komunikasi? Berkomunikasi itu sama dengan berhubungan, ya. Berkomunikasi itu sama dengan saling menyapa. Berkomunikasi itu sama dengan bercakap-cakap. Sudah. Jadi berkomunikasi ialah menjalin hubungan dalam pembicaraan antara satu orang dengan orang yang lainnya atau antara satu orang dengan orang banyak. Sudah. Jadi kalau kita berbicara tentang berkomunikasi dengan Tuhan, berarti kita sedang berbicara menjalin hubungan dengan bercakap-cakap atau berbicara dengan Tuhan. Dalam bahasa rohaninya, kita berdoa kepada Tuhan, karena berdoa itu juga mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Anak-anak sekalian, apa sih alat-alat komunikasi yang kalian tahu? Alat-alat komunikasi mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita pegang itu salah satunya adalah gadget. Gadget itu bisa menghubungkan satu orang di benua yang berbeda dengan di benua yang lainnya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh misalnya si Piki mau WA si Christine gitu ya. Si Christine di rumahnya, si Piki di rumahnya, mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain melalui WA. Sebagai contoh juga Bapak bisa berkomunikasi dengan kalian melalui WA dan juga melalui YouTube. Jadi alat-alat komunikasi sekarang itu banyak sekali dan canggih-canggih sekali. Ya, misalnya televisi juga menjadi alat komunikasi di mana televisi bisa menampilkan gambar jarak jauh dan kita bisa menonton televisi secara live, ya, dan secara langsung. Terus ada alat komunikasi lainnya, handphone, televisi, radio, terus apalagi misalnya laptop yang menggunakan jaringan internet dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, berkomunikasi ialah ketika kita membangun sebuah hubungan, ya, dengan satu atau dua orang atau dengan banyak orang menggunakan alat-alat komunikasi. Dan berkomunikasi dengan Tuhan, apakah alatnya? Alat komunikasi dengan Tuhan hanya satu, yakni melalui doa. Maka dengan demikian ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu hanya sejauh doa. Sekalipun Allah jauh di sana, ya, jauh di sorga, tetapi kita bisa membangun komunikasi dengan Allah melalui doa. Dalam pengantar pembelajaran kita, anak-anak sekalian hari ini diperhatikan, ya, kita akan mempelajari tentang doa. Seperti apa itu doa, seperti apa pandangan doa dalam kekristenan, dan kita akan belajar tentang hal itu. Dan dalam sebuah cerita, ada seorang kakek yang sudah tua, tinggal di sebuah rumah di pinggiran desa. Kakek ini adalah seorang yang sangat saleh dan rajin beribadah kepada Tuhan.
Si kakek dikenal di seluruh desa karena kebaikannya suka menolong orang dan taat beribadah. Dan si kakek itu sangat disayangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di desa tersebut dan air dengan sangat cepatnya naik ke atas dan telah mencapai sebatas lutut. Orang-orang di desa tersebut telah diminta untuk mengungsi dan ramai-ramai mereka membawa barang-barangnya keluar dari rumah mereka masing-masing. Si kakek yang tinggal di pinggiran desa juga tidak luput dari situasi banjir tersebut. Dan ia menjadi cemas karenanya. Tetapi sebagai orang yang beriman, dia terus berdoa, memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan yang sangat lebat tersebut. Dan si kakek itu sangat berharap, sangat berharap agar seluruh orang di desa tersebut bisa diselamatkan dari bencana banjir. Dan tak lama kemudian setelah itu, dan setelah dia berdoa, datanglah kepala desa hendak menjemputnya dengan kendaraan. Tetapi si kakek menolak dengan halus. Dia berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya dan segera menghentikan hujan yang lebat itu. Oleh karena itu, si kepala desa tersebut akhirnya pergi dengan perasaan cemas, tetapi karena dia percaya bahwa si kakek memang orang yang saleh, tentunya Tuhan juga pasti akan menolongnya. Tuhan pasti menolongnya. Itulah yang dipikirkan daripada seorang kepala desa tadi. Tetapi apa yang terjadi? Hujan bukan berhenti, tetapi makin deras, semakin lebat, dan telah mencapai ketinggian 1 meter. Seluruh penduduk desa telah mengungsi keluar, dan si kakek pun sudah berjongkok di atas lemarinya. Dengan perasaan yang semakin cemas, semakin takut, akhirnya dia berdoa dengan lebih keras memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan yang lebat tersebut. Dan apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Tak lama kemudian datanglah regu penyelamat dengan mengendarai perahu karet dan berteriak-teriak memanggil si kakek tersebut. Dan si kakek pun berteriak kepada regu penyelamat tersebut dan berkata bahwa ia telah berdoa kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan selama ini selalu mendengar doanya, dan dia percaya bahwa kali ini pun Tuhan pasti akan mendengar doanya. Akhirnya perahu karet itu pun pergi dengan perasaan yang sangat khawatir akan keselamatan si kakek. Tetapi karena mereka pun merasa bahwa sang kakek memang memiliki iman yang lebih kuat dari mereka, maka mereka pun tidak berani memaksa lebih keras lagi. Tetapi selanjutnya yang terjadi, sepeninggal regu penyelamat dengan perahu karet, hujan malah turun semakin lebat, semakin keras, dari sebelumnya. Kali ini si kakek sudah berdiri di atas atap rumahnya dan berteriak-teriak dengan sangat kerasnya berdoa memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan lebat tersebut. Dari atas terdengar deru helikopter dengan lampu sorotnya dan tampak beberapa orang berteriak di atas helikopter kepada sang kakek untuk segera menangkap tali yang dilemparkan ke bawah. Kali ini pun sang kakek menolak dan berkata dengan yakin bahwa ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan dia yakin bahwa kali ini Tuhan akan menyelamatkannya. Dengan putus asa helikopter itu pun pergi kembali meninggalkan dia. Akhirnya hujan tidak juga berhenti dan menenggelamkan rumah beserta si kakek, dan dia pun meninggal. Karena selama hidupnya si kakek tersebut beriman kepada Tuhan, maka si kakek diizinkan masuk ke dalam surga. Di surga si kakek bertemu dengan Tuhan lalu menyatakan kekecewaannya karena doanya yang terakhir tidak dikabulkan olehnya. Hal yang patut untuk kita maknai anak-anak dari cerita ini adalah bahwa berdoa bukanlah memaksakan kehendak kepada Tuhan. Bahwa berdoa bukanlah memaksakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan harus diwujudkan olehnya. Mungkin banyak di antara kalian, anak-anak kelas 6 selama ini kalian berdoa untuk diberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesehatan. Kalian berdoa supaya ada kedamaian di rumah kalian, tidak berantem adik kakaknya. Mungkin Tuhan mewujudkannya. Kamu berdoa untuk kesehatan orang tuamu, dan Tuhan memberikannya kepada orang tuamu. Kamu berdoa supaya dicukupkan semua kebutuhan kalian di rumah dengan memberikan rezeki kepada orang tua, mungkin Tuhan menjawabnya. Tetapi
kita bukanlah seseorang yang bisa mengatur Tuhan dengan doa. Si kakek tadi, sekalipun dia sangatlah orang yang beriman, tetapi tindakannya itu semata-mata bukanlah tindakan yang tepat. Ya. Bukanlah tindakan yang tepat. Karena apa? Karena yang pertama, dia berusaha untuk diberitahukan bahwa hujan semakin deras, dia berusaha dijemput, dia menolak. Karena dia meyakini dia sudah berdoa. Dia dijemput kembali dengan perahu karet, dia menolak. Karena dia meyakini doanya akan dikabulkan. Terus yang ketiga, ya, dia dijemput dengan helikopter, sudah, si kakek itu, tapi dia juga menolak karena dia yakin dia pasti diselamatkan. Dan setelah di sorga, dia mengatakan kepada Tuhan, mengapa doaku yang terakhir tidak diwujudkan? Jadi anak-anak sekalian perlu diperhatikan bahwa berdoa bukanlah memaksakan kehendak kepada Tuhan, supaya Tuhan mengikuti apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Dan Tuhan memiliki hak untuk menjawab doa kita, untuk menerima doa kita atau tidak. Dan tidak semua doa kita akan terjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, sebagai contoh, seperti apakah Pak berdoa itu? Misalnya si Piki tiap hari berdoa dengan keras, dia memberikan waktunya 2 jam berdoa setiap hari. Dia berdoa, Pak, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau mobil mewah misalnya. Dia selalu berdoa seperti itu, saya mau Ferrari Tuhan. Tuhan juga tahu bahwa si Piki tidak membutuhkan hal itu. Maka kemungkinan besar Tuhan tidak akan mewujudkannya. Terus dia berdoa terus 2 jam sehari. Dan mungkin sampai dia berlutut juga setiap hari, Tuhan mungkin tidak akan mewujudkannya. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh si Piki itu bukan itu. Tapi mungkin kalau si Piki berdoa, Tuhan berikanlah orang tuaku kesehatan, mungkin Tuhan akan mewujudkannya, memberikannya. Karena apa? Karena itu sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tua. Sesuatu yang dibutuhkan oleh si Piki. Karena apa? Si Piki masih bergantung hidupnya kepada orang tua untuk memenuhi semua kebutuhan. Jadi anak-anak sekalian, kita harus paham bahwa berdoa itu memiliki makna yang sangat dalam sekali. Berkomunikasi dengan Tuhan, membangun relasi, hubungan dengan Tuhan melalui doa. Kalau kita berkomunikasi dengan sesama teman, bisa melalui handphone dan lain sebagainya. Tetapi dengan Tuhan, doa merupakan jalan komunikasi berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama, Bapak selalu sampaikan, Alkitab merupakan makanan rohani yang dimana Alkitab kita harus pelajari setiap hari, baca setiap hari sebagai makanan rohani untuk menumbuhkan keimanan kita. Berdoa adalah napas daripada orang Kristen. Sudah? Jadi kalau kamu hanya membaca Alkitab terus, kamu makan makanan rohani, ya. Tapi kamu tidak pernah berdoa, itu juga akan mati rohaninya. Maka ketika kamu makan, kamu juga harus bernapas. Sebagai contoh, anak-anak sekalian, ya, Bapak sampaikan, kamu untuk bisa hidup tubuh jasmanimu, maka kamu membutuhkan makanan. Kamu membutuhkan nasi, membutuhkan lauk, membutuhkan sayur. Maka tubuhmu akan mendapatkan energi setiap hari. Kemudian, untuk kamu bisa hidup juga kamu harus bernapas. Kalau kamu makan tiap hari, tapi kamu tutup hidungmu, kamu juga mati. Ya. Kamu makan yang banyak, terus kamu tutup hidungmu, itu juga mati. Maka, sembari makan juga kita harus bernapas, kan? Maka perlu diperhatikan, membaca Alkitab adalah makanan, ya, firman yang baik untuk menumbuhkan keimanan kita. Tapi berdoa merupakan napas daripada kehidupan iman orang Kristen. Jadi kalau kita hanya membaca Alkitab tidak berdoa, itu iman kita juga mati. Kalau kita hanya bernapas juga tidak makan atau tidak membaca Alkitab, iman kita juga mati. Maka itu harus dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini, dalam pengantar pembelajaran kita hari ini, Bapak mau sampaikan bahwa berdoa itu merupakan napas, ya, daripada orang Kristen. Tuhan pun berfirman, ya, kepada kakek yang tadi itu, kepada kakek yang baik itu, engkau adalah anakku dan yang baik, dan sepanjang hidup engkau telah menuruti firman-Ku, dan aku pun selalu mendengarkan doa-doamu dan mengabulkannya.
Pada waktu engkau berdoa, yang pertama kali aku telah mengirimkan kepala desa untuk menyelamatkan. Pada engkau berdoa yang kedua kali, aku telah mengirimkan perahu karet untuk menyelamatkanmu. Pada kamu berdoa semakin kencang yang ketiga kali, saya telah mengirimkan helikopter untuk menyelamatkanmu. Tetapi kenapa kamu tidak mau mengikutinya? Itulah jawaban doaku menyelamatkanmu, katanya. Kemudian si kakek itu pun terdiam. Rupanya dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab doanya. Karena apa? Si kakek itu berpikir Tuhan menjawab doanya dengan memberhentikan hujan supaya tidak terjadi banjir, supaya dia selamat. Ternyata Tuhan memiliki cara menyelamatkan dia dengan mengirimkan orang untuk menolong dia. Si kakek itu salah paham. Karena apa? Dia berpikir doanya itu sudah dia sampaikan, maka dia inginkan jawabannya sesuai dengan keinginannya dia. Padahal Tuhan memberikan jalan keluar untuk keselamatan dia dengan mengirimkan orang-orang menyelamatkan dia. Tapi dia tidak peduli. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, perlu diperhatikan bahwa berdoa bukanlah menyampaikan yang kita inginkan, kemudian berharap Tuhan menuruti semua yang kita inginkan. Sudah, Tuhan punya cara menjawab setiap doa kita. Jadi oleh karena itu, kalau kamu mau berdoa sampaikan saja kepada Tuhan. Jangan ikut cara Tuhan menjawab, kamu campuri. Itu tidak baik. Tuhan akan memberikan sesuatu dengan caranya sendiri. Jadi oleh karena itu anak-anak, ya, kalau dikatakan mengapa si kakek tidak mau menuruti orang-orang yang berusaha menyelamatkan dia dari banjir? Karena apa? Karena dia berpikir, ya, Tuhan akan menyelamatkan dia dengan cara memberhentikan hujan. Padahal tidak. Ya. Apakah Tuhan mengerti maksud doa si kakek? Mengerti. Maka Tuhan mengirimkan beberapa orang untuk berusaha menyelamatkan dia. Ya. Jika kamu menjadi kakek dalam cerita di atas, apa yang kamu lakukan? Tentunya kita harus mengikuti jalur penyelamatan yang sudah ada. Ya, karena itulah jawaban-jawaban doa yang kita inginkan. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, dalam pengantar pembelajaran kita tentang berkomunikasi dengan Tuhan, makna berdoa, ya, Bapak sangat berharap kita mengerti dan pada minggu depan kita akan mendalami materi tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, anak-anak sekalian, tugas kita hari ini sangat mudah sekali. Ya, Bapak meminta kalian untuk mencari 5 ayat Alkitab tentang doa, mencari 5 ayat Alkitab tentang berdoa. Ya, silakan mencari dari mana saja 5 ayat Alkitab tentang berdoa. Itu saja tugas kita hari ini, anak-anak sekalian, dalam pengantar pembelajaran dalam bab yang kelima. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena kami tahu kami adalah umat-Mu, ciptaan-Mu yang harus selalu bergantung kepada. Bapa dalam surga, sering kami tidak menyadari bahwa jawaban daripada doa kami, bahwa jawaban dari apa yang kami inginkan, itu berbeda dengan apa yang Tuhan berikan. Kami sering sekali menginginkan jawaban doa kami itu sesuai dengan keinginan kami. Tetapi sering sekali juga Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Karena itu Bapa dalam surga, ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan ajari kami senantiasa berdoa, karena berdoa merupakan napas daripada keimanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, jagai kesehatan kami semuanya, dan berikanlah juga kesehatan kepada orang tua kami, rezeki kepada orang tua kami, untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom.